Namaku Aira. Aku suka menulis diary dan bermain piano. Ini beberapa piala juaraku. Ya, masih sedikit sih. Kebanyakan orang bilang aku punya kehidupan yang sempurna. Lahir di keluarga kaya, berprestasi di sekolah, punya teman-teman yang baik, dan satu lagi, punya kembaran. Tapi pada dasarnya, gak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Ya, aku lahir dengan penyakit jantung bawaan. Semua orang bilang, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan sembuh dan menjalani hidup dengan bahagia. Tapi aku tahu, semua itu cuma ucapan penenang. Bahkan dokter saja tidak yakin sampai kapan aku bertahan. Aku punya satu keinginan besar, menjadi remaja. Hari ini aku menjalani operasi. Aira, Cuma mimpi. Gue di mana? Buset, banyak banget tuh buku. Itu gue. Gue udah remaja. Gak mungkin. Pasti cuma mimpi. Au, sakit. Ini nyata. Jadi sekarang gue udah remaja. Tiba-tiba, Aira. Aira, kamu kenapa? Are you okay? Jantungmu sakit lagi. Kamu gak enak badan. Biar kita antar ke UKS ya. ada apa? Lu kenapa, Aira? Kenapa? Jantung lu sakit lagi? Atau ada yang jahatin lu? Cerita aja. Ada kita kok di sini. Bukan cuma aku yang jadi remaja, tapi mereka juga. Cantik banget. Anak siapa sih? Tuh, gemes. Hah? Apa nih? Ini diary gue bukan sih? My wish when I was a teenager. 1. Late night ride. 2. Girl sleepover. 3. Bla 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 bla. Sekarang gue ngerti alasan gue dibawa ke masa depan, supaya bisa wujudin semua wishlist ini. Aira kecil, aku janji bakal wujudin semua ini. Dan kamu bisa ngerasain jadi remaja. Kok lu seneng banget hari ini? Haha, pasti dong. Karena gue bakal ngelakuin sesuatu. Hah? Ngelakuin apa? Mau tahu? Adalah pokoknya. Boy, awas lu aneh-aneh ya. Aidan. Masih pagi udah marah-marah aja. Gak bagus tahu. Hehe, iya Sela. Gue ngerasa Aira agak aneh belakangan ini. Aneh gimana? Dia baik-baik aja kan? Iya, mungkin cuman perasaan gue aja. Ya udah, yuk masuk. Boy, lu ngapain duduk di situ? Ntar dimarahin pengawas loh. Aman. Lu nggak mau duduk juga? Enggak ah, ntar dimarahin. Hei, dilarang duduk di atas jembatan. Turun kamu. Boy, kok
Hehe. Kalian udah selesai tugas matematika peminatan belum? Aku udah. Lu ngerjain sendiri atau lihat ChatGPT? Nulis sendiri, tapi jawabannya lihat GPT. Kalau kamu? Ya sama, tapi gue masih nggak ngerti. Gue nggak bisa ngerjain sesuatu kalau gue sendiri belum paham. Alah, yang penting siap. Ngapain dipikirin? Ya nggak bro? Yoi, gue yang penting siap. Ya nggak bisa gitu dong. Terus waktu ujian gimana ngerjainnya kalau kalian nggak paham? Kayaknya aku mau nanya Aira deh. Oh iya, kan ada Aira. Kita tanya aja sama dia. Itu yang gue maksud, Lisa. Hai guys, seru amat nih. Lagi bahas apa sih? Tumben lu semeringan kayak gitu. Ini kita lagi bahas tugas matematika peminatan yang 10 soal kemarin. Gue udah liat GPT, tapi gue masih gak ngerti jalannya. Ajarin gue please. Oh, aman. Ntar gue ajarin. Untung ada lu Aira, si cewek pintar di circle kita. Kalau enggak, jadi apa pertemanan ini? Dih, so iya lu. Tahu nih. Oh iya, si Reza mana? Kok nggak kelihatan? Biasa, tuh di belakang lagi baca buku. Habis beli buku baru lagi tuh dia. Oh ya? Wih, buku baru lagi nih. Gue punya satu, aja belum kebaca. Kalau bisa sesuka itu sih baca buku. Pas baca buku itu, apalagi novel, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Karena kita otomatis ngebayangin semua yang ada di cerita. Kita bisa kebayang tempat-tempatnya, suasananya, ikut ngerasain perasaan tokohnya, bahkan serasa jadi bagian dari ceritanya. Jadi itu yang bikin lu betah baca. Oh iya Za, gue mau cerita sesuatu. Boleh ikut sebentar nggak? Kalian mau kemana? Ada urusan bentar. Oh, urusan rumah tangga nih. Hah? Rumah tangga siapa? Nggak ada. Ih, mau cerita apa? Lu percaya nggak? Kalau gue bilang gue datang dari masa lalu buat wujudin semua keinginan gue di masa depan. Ya mungkin kedengarannya aneh, tapi anggap aja ini cerita di salah satu novel lu. Tentang seorang cewek yang diberi kesempatan buat pergi ke masa depan buat wujudin keinginan dia menjadi remaja. Kok lu malah diem sih? Yaudah lupain aja, anggap aja gue bercanda. Gue percaya. Serius? Lu percaya sama gue? Yes! Kalau gitu, bantuin gue please! Jadi lu mau wujudin semua keinginan lu di buku ini? Ya, lu tahu kan gue punya penyakit jantung dan gue bisa meninggal kapan aja. Keinginan terbesar gue bisa menikmati masa remaja sebelum gue nggak ada. Lu bakal sembuh dan bisa wujudin semua ini. Percaya sama gue. Gue nggak bisa ngomong. Gue bakal bantu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Late night ride. Ini kelihatannya simple, tapi nyatanya enggak. Lu tahu kan, papi gue sangat strict. Dia nggak akan kasih gue izin buat keluar di atas jam 8. Gue bisa aja minta tolong ke Aidan. Tapi, kemungkinan dia mau bantuin gue itu cuma 0,001%. Gue kadang bingung, sebenarnya dia kembaran atau musuh gue? Termalam siap-siap aja. Masalah yang lain biar gue yang ngurus. Serius dah, gue tahu cuman lu satu-satunya penyelamat di hidup gue. Makanya gue selesai gitu sama lu. Heh? Kalian ini masih pagi udah pacaran aja. Gak denger udah bel masuk. Bubar. Hehe, maaf pak. Entah apa saja tingkah siswa-siswa di sekolah ini. Pening saya.
Kayaknya aman. Ahem. Aman kan? Aman. Gue nggak punya 2 helm. Lu pakai ini ya? Thank you. Wah, cantik banget. Gue bawa ini. Polaroid. Buat apa? Tiap kita wujudin satu keinginan lu, kita bakal ambil foto terus tempel di buku diary. Ini sebagai pertanda kalau setiap keinginan udah terwujud. Ide bagus. Gue aja nggak pernah kepikiran. Ya udah, lu fotoin gue ya. Gue pengen sembuh. Lu pasti bakal sembuh. Enggak. Gue udah pergi ke semua rumah sakit terbaik, dalam maupun luar negeri. Semua dokternya bilang kemungkinan gue buat sembuh kecil, bahkan gak ada. You have to make choose to have faith. Itu kalimat dari salah satu novel favorit gue, yang maknanya percaya itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi sesuatu yang kita pilih dengan sadar. Bahkan saat keadaan tidak pasti. Lu harus buat pilihan antara lu mau percaya omongan dokter atau percaya lu bakal sembuh. Aira, lu gak apa-apa. Aira! 우주를 지나고 머나먼 시간을 넘어 잃어버린 기억 너를 찾아갈 거야 시간을 건너서 찾아온 기억의 조